Pemprov DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran bagi warga yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu atau FMOTM untuk mendapatkan bantuan sosial. Pembukaan pendaftaran FMOTM bagi warga DKI Jakarta dilaksanakan secara online tanggal 7 hingga 25 Juni 2021. Mulai 7 Juni kemarin, Pemprov DKI kembali membuka pendaftaran bagi warga yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu atau FMOTM untuk mendapatkan bantuan sosial. Warga bisa mendaftar secara online maupun dengan membawa data diri ke kelurahan setempat. Pendaftaran FMOTM bagi warga DKI Jakarta sekaligus akan memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, pemirsa, ada dua cara pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu atau FMOTM tahun 2021, yaitu secara online dan mendatangi langsung kelurahan setempat. Betul sekali, dan berikut ini langsung saja Anda bisa melihat pendaftarannya secara online. Yang pertama, Anda harus membuka situs fmotm.jakarta.go.id. Kemudian Anda harus membuat akun. Jika belum memiliki akun, setelah akun jadi Anda harus login menggunakan akun yang sudah dibuat. Pilih menu input pendaftaran baru pemirsa, kemudian masukkan data diri Anda dan informasi rumah tangga ke dalam sistem. Dan tahap terakhir, simpan data diri yang telah Anda masukkan. Jika Anda tidak bisa mendaftar online, Anda juga bisa mendaftar di kelurahan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK. Atau Anda juga bisa membawa surat pengantar dari RT RW khusus untuk warga KTP non-DKI. Ya pemirsa, namun tidak semua warga bisa ikut pendaftaran program FMOTM. Beberapa kategori rumah tangga yang tidak dapat ikut program ini diantaranya, ini jika ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI Polri, serta anggota DPR DPRD. Yang kedua adalah jika anggota rumah tangga ada yang punya mobil. Yang ketiga, jika memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan nilai jual objek pajak di atas 1 miliar rupiah. Yang keempat, sumber air utama yang digunakan untuk minum adalah air kemasan bermerek. Serta yang terakhir yang juga tidak boleh mendaftar adalah tidak memiliki ataupun juga tidak dinilai sebagai orang miskin oleh warga setempat. Nah, langsung saja ya kita pantau bersama Mahathir Muhammad langsung dari Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang Mahathir, apakah sudah banyak warga yang melakukan pendaftaran secara offline di sana? Ya, validata untuk masyarakat atau warga yang sudah mendaftarkan dirinya di pendaftaran fakir miskin dan juga dari warga tidak mampu ini sudah hadir di Kelurahan Kedaung, Kaliangke yang memang sudah langsung daftar dan sudah langsung membawa persyaratannya. Namun untuk mengetahui apa saja informasinya dan persyaratannya, saya sudah bersama dengan Pak Waluyo selaku Sekretaris Lurah di Kedaung, Kaliangke. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak, mohon izin waktunya sebentar Pak. Ini pendaftarannya sebenarnya apa saja Pak yang harus dibawa oleh setiap warga untuk melakukan FMOKM ini Pak, OTM maksud kami. Baik, terima kasih untuk persyaratan fakir miskin dan orang tidak mampu, yaitu cukup dengan membawa KTP dan fotokopi kartu keluarga diserahkan ke petugas Pendamsos Sosial Kelurahan Kedaung, Kaliangke. Oke, dan untuk nantinya apakah ada pas sudah mendaftarkan diri, apakah memang ada survei langsung Pak, biar sasarannya tepat gitu Pak, bantuan ini? Ya. Oke, terima kasih. Setelah kita selesai melakukan pendataan semuanya, baik itu online maupun langsung, nanti setelah data dimasukkan atau dilaporkan ke Dinas Sosial, baru Pemdamsos Kelurahan Kedaung, Kaliangke akan memverifikasi mana yang layak dan mana yang tidak layak. Terima kasih. Baik Pak, kalau trouble, apa sih Pak, ada trouble yang cukup nggak sih Pak yang menyulitkan warga nih Pak? Mungkin bisa ke meja nih Pak ya. Oke, terima kasih. Untuk yang trouble ini akan ditangani langsung oleh Pemdamsos, yaitu dengan Bu Mailani. Silakan Bu Mailani untuk menjelaskan tentang ketidaktahuan masyarakat akan mengisi melalui online tersebut. Silakan Bu Mei. Ya, Mbak Melani, apa saja sebenarnya trouble yang memang dikendalakan oleh warga nih untuk pendaftaran sendiri nih Mbak? Silakan Mbak. Ya, terima kasih ya Mas. Jadi trouble-nya ini kadang servernya itu ngedown. Karena kan pendaftaran ini
nggak cuma di sini ya, ini satu DKI yang menggunakan. Jadi kalau siang itu kadang server ngedown. Bisa tunjukkan nggak Mbak servernya seperti apa atau formnya itu Mbak? Nah, ini formnya seperti ini kalau udah masuk ke dalam linknya. Link FMOTM. Nah, ini masih loading terus. Ini udah sekitar hampir 10 menit, dia tidak bisa ngebuka karena servernya masih penuh. Gitu. Nah, makanya untuk penjelasannya kita antisipasi data warga datang ke sini, kita terima fotokopi KKTP. Nah, nanti mungkin tengah malam ya kita bantu untuk mendaftarkannya gitu. Baik, untuk Fandi Deta, juru kamera kami Jaka Samsa juga akan menunjukkan kepada Anda. Inilah ada beberapa warga yang sedang melakukan proses pendaftaran ini. Mereka sebenarnya pendaftarannya secara online bisa di rumah atau sebenarnya harus datang ke sini sih, Mbak? Sebenarnya bisa di rumah ya, Mas. Jadi kalau yang datang ke sini ini hanya yang terkendala. Mereka tuh bisa daftar di rumah karena linknya itu udah kita bagikan kepada pihak RT RW. Karena sebelumnya kan kita waktu itu pada tanggal 2 Juni ya Pak, kita sosialisasi kepada RW dan RT. Nah, jadi dari RT ini dibagikan kepada warga. Jadi mereka bisa menggunakan daftar sendiri. Kalau misalnya terkendala, baru mereka ke kita. Nanti di sini kita pandu. Gitu. Nah, sejauh ini terakhir nih Mbak, sudah berapa banyak selama 2 hari ini dari tanggal 7 sampai hari tanggal 8 yang sudah datang ke sini daftar langsung atau minta verifikasi online ini Mbak? Kalau 2 hari ini kebetulan kan kemarin untuk hari pertama mungkin warga banyak yang mencoba sendiri ya Mas. Jadi masih baru sedikit sih, sekitar 30-an lah untuk 2 hari ini gitu. Baik. Kurang lebih 30-an. Namun ini akan dibuka terus sampai tanggal 25 Juni, 3 minggu. Dan itu prosesnya lumayan ya, dari Juni, Juli, nah nanti pertengahan Agustus baru kita survei ke rumah warga. Mbak Melani, terima kasih banyak atas bantuannya tadi, informasinya juga. Nah tadi Fandi Deta, kalau memang persyaratan yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah yaitu Pak Waluyo juga menyampaikan ya seperti ini nih, persyaratannya membawa handphone untuk melakukan verifikasi secara online, juga ada kartu keluarga, dan juga nanti bisa langsung memasuki websitenya. Websitenya itu langsung bisa disediakan seperti ini. Nanti juru kamera kami akan menunjukkan pada Anda, Jaka Samsa. Inilah dapat dicatat mungkin informasi di rumah untuk pemirsa yang akan mendaftarkan di FMOTM. Nanti bisa mendaftarkan di fmotm.jakarta.go.id. Namun apabila terjadi kendala saat pendaftaran seperti server lagi down atau sedikit kesulitan pendaftaran, bisa langsung mendatangi kelurahan-kelurahan yang memang terdekat dari domisili Anda. Namun kalau di Kedaung Kaliangke sendiri untuk penanganannya sangat cepat, bantuan untuk masyarakat juga sangat dimudahkan. Namun sekali lagi ingat, ada beberapa pendaftaran atau masyarakat atau warga ini tidak bisa melakukan pendaftaran atau masuk ke dalam verifikasi dari FMOTM. Sekali lagi, ini yang terdaftar yang menjadi pegawai tetap di TNI Polri, BUMN, PNS atau DPRD, juga memiliki mobil pribadi itu tidak dapat didaftarkan. Selanjutnya juga tidak bisa mendaftarkan diri apabila memang mempunyai nilai bangunan di atas 1 miliar. Sehingga ini dapat diharapkan ketika nanti melakukan survei di bulan Agustus minggu kedua kurang lebih, ini sasarannya tepat untuk warga-warga yang memang terdaftar dan juga termasuk dalam parkir miskin atau orang tidak mampu. Untuk sementara itu kembali ke studio Deta dan juga Wilson. Betul, yang paling tepat ini dari proses pendaftaran sampai nantinya penyaluran transparan dan tidak ada penyelewengan seperti yang sudah-sudah. Salah satunya adalah ada yang punya mobil ternyata dapat bansos juga. Betul sekali. Jadi petugas juga harus benar-benar screeningnya ya. Jangan sampai punya rumah, punya mobil atau penghasilan layak malah mendapatkan bantuan. Kasihan bagi yang mereka benar-benar membutuhkan.